Bapak Ibu dan seluruh audiens di Zoom webinar Temu Anak Bangsa. Kita masih di acara Temu Anak Bangsa live streaming yang diprakarsai oleh Komite Independen Batak bekerja sama dengan Harian Sinar Indonesia Baru dan didukung sepenuhnya oleh Yayasan Simaraja ke-12. Berikutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Bapak Thompson HS, budayawan dan penulis buku Sisingamangaraja Pemersatu Batak di Toba, dengan materinya memperjuangkan nilai-nilai budaya dan adat Batak. Kepada Pak Thompson HS kami persilakan. Ya, terima kasih kepada Pak Edi Simanjuntak sebagai moderator. Terima kasih untuk kita semua yang hadir, para pembicara atau narasumber, dari Pak Gubernur yang memberikan kata sambutan, sampai kepada terakhir sebelum saya, keturunan Opung Sisingamangaraja 12. Ini karena tema yang diberikan kepada saya memperjuangkan nilai-nilai budaya dan adat Batak Toba, adat Batak secara umum. Jadi ini agak luas. Jadi materi saya ada sekitar 28, itu saya usahakan persempit, tapi sebenarnya sangat panjang. Kalau sudah bicara budaya, apalagi memperjuangkan, ada satu kata yang saya coba dibuka, mohon panitia, saya sudah kirim materinya sebelumnya. Saya buat judul mewarisi nilai budaya dan adat Batak Toba. Saya buat ada gium, mewarisi itu, mewarisi nilai-nilai dapat merupakan bagian dari perjuangan. Si pewaris sudah menitipkan, mewariskan sesuatu kepada kita. Dan sekarang kita yang mewarisi, berjuang. Apakah kita mau melindungi, mengembangkan, atau bagaimana? Ya, itu satu, ada gium yang perlu kita ingat. Ada yang kita warisi dari Sisingamangaraja. Mungkin sudah bisa menikmati kemerdekaan dengan berbagai bentuknya dan macam-macam, ya. Lalu kita bicara budaya. Budaya itu umum juga, holistik, bisa mencakup semua bidang. Tapi kita sederhanakan, budaya itu ada yang bersifat kebendaan. Beberapa benda yang terkait perjuangan Sisingamangaraja 12, misalnya cap. Contoh kecil, cap. Cap ada dua cap yang berbeda isinya, Namian di Bakara. Berarti yang tinggal atau berdaulat di Bakara. Setelah perang gerilya ada cap Nasian Bakara. Berarti berasal dari Bakara. Ini adalah objek kebendaan yang bisa dilestarikan agar kita melihat sejarah. Ada perbedaan satu huruf saja, tapi itu dari sisi budaya kita bisa melihat bahwa ada sejarah yang membedakan dua huruf itu antara Mian dan Sian. Itu contoh kecil. Di materi saya juga saya berikan ilustrasi budaya yang terkait kebendaan itu, ya secara umum disebut atau versi UNESCO tangible, ya mungkin dapat diraba langsung. Tapi negara sudah hadir untuk menegaskan bahwa budaya kebendaan itu, negara atau pemerintah Indonesia sudah mencanangkan budaya dari sifat kebendaan itu melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Cagar budaya ini mencakup benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan. Sisingamangaraja diam di Bakara, berdiam di Bakara 16. Sudah ada yang diwarisi budaya-budaya. Ini sejak peringatan 100 tahun 2007, kita tidak bisa berhenti hanya di pewaris. Tapi siapa yang melakukan ini sebelumnya? Misalnya, Istana Lumber Raja, katakan istana, kompleks Lumber Raja, setelah dibumi hanguskan oleh, dalam tanda petik, pasukan Padri, itu dibangun. Ya, setelah dihanguskan istana sebelumnya,
di Mariste, Lubapade, maka ayahnya, Sisingamangaraja 12 bersama abangnya membangun Lumban Raja. Ini punya sejarah tentang situs, tentang kawasan. Nanti bisa dikaitkan lebih banyak lagi. Bagaimana kompleks itu sebagai situs atau kawasan itu nanti lebih luas. Atau kawasan yang lebih luas. Ketika Sisingamangaraja keluar dari Bakara, dia bergerilya di hutan-hutan. Ya, kawasan Tele sampai kawasan Pakpak. Ini penting kita ingat bahwa kawasan ini adalah memori dalam sejarah. Kawasan hutan sekitar Tele, Hulu, Danau Toba itu adalah kawasan perjuangan Sisingamangaraja 12. Ini penting dilihat. Di kawasan ini sangat banyak kemungkinan-kemungkinan benda-benda budaya, tinggalan-tinggalan Sisingamangaraja. Atau sebelumnya. Karena Sisingamangaraja sebelumnya, seperti Opu Sohawaon, sudah semakin intens melakukan diplomasi kepada ya pemimpin-pemimpin di luar tanah Batak. Ya, itu sekitar benda ya. Kita bicara benda, sangat banyak. Sangat banyak budaya yang terkait benda yang diwariskan oleh dinasti Sisingamangaraja. Budaya di luar benda disebut intangible atau tidak benda. Itu dekat dengan nilai-nilai. Negara Indonesia sudah hadir untuk ini. Ya, dengan mencanangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Ya, ada banyak hal yang bisa kita pelajari di balik benda-benda yang terkait dengan Sisingamangaraja. Saya sudah menyampaikan tadi, sejak peringatan 100 tahun kita tidak boleh berhenti hanya di Sisingamangaraja 12. Peran Sisingamangaraja sebelum Sisingamangaraja pertama dan diwariskan kepada keturunannya. Hingga mohon maaf, ada masalah teknis. Ya. Ya. Iya. Dari sejak awal dinasti ini muncul abad ke-16 sudah punya wibawa kepemimpinan, yaitu anti perbudakan. Nilai ini penting diingat hingga Sisingamangaraja. Anti perbudakan itu adalah nilai yang diwariskan sejak dinasti ini muncul. Jadi bukan hanya Opung Sisingamangaraja 12 menentukan itu. Sudah diwarisi sebagai sebuah nilai. Nah, kemudian soal adat di Toba. Adat itu mungkin secara lokal dianggap holistik. Tapi dalam konteks undang-undang, kita harus melihat perbedaan itu. Ya, sebelum merupakan satu putus. Ya. Silakan Pak Thompson. Antara adat dan budaya bagi orang Batak itu secara lokal dianggap menyatu. Saya sudah sampaikan ungkapannya. Halo? Adat merupakan kebiasaan yang diberikan oleh Sang Pencipta dan senantiasa dipelihara. Adat dalam konteks perkembangannya bagi orang Batak Toba mengalami pola-pola baru. Nanti kita bisa lihat di catatan Raja Patik Tampu Bolon. Ya, modifikasi pola itu juga bisa kita lihat dalam buku. Jadi perkembangan adat di Batak itu dari sejarahnya dipengaruhi oleh nomenklatur seperti catatan Van Vollenhoven, penemuan hukum adat, catatan J.C. Vergowen, dan buku-buku yang terbaru setelah kemerdekaan. Ya, adat juga identik dengan huta dan kampung. Ini
memiliki sejarah tersendiri. Dan sebenarnya kalau kita berbicara hak asal-usul adat dan masyarakat adat di wilayah Danau Toba, kita bisa membuka undang-undang ya yang sudah dicanangkan pemerintah juga, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Jadi tidak ada alasan kita bahwa budaya ini harus kita perhatikan, dan sumbernya ya bisa kita lihat pada dinasti Sisingamangaraja dari awal sampai akhir. Dalam kaitan adat Dalian Natolu, ini sudah secara populer diketahui orang Batak. Kalau bicara adat itu spesifiknya dianggap Dalian Natolu. Ada hubungan-hubungan triadik, 3 elemen di situ, dan punya narasi terkait mitos Trimurti Batak. Dan konon beberapa referensi mengatakan bahwa Sisingamangaraja itu adalah inkarnasi Batara Guru, ya, sosok dari salah satu dewa orang Batak pra-Islam dan kolonial. Itu penting diketahui. Dan pada konteks silsilah ada 2 anak si Raja Batak, Tatia Bulan disimbolkan menjadi bulan, ya, dan Isumbaun disimbolkan sebagai matahari. Itu salah satu tafsirnya atau identifikasi yang perlu diteliti lebih jauh. Ya, jadi Dalian Natolu ini merupakan satu perkembangan yang sebenarnya pada masa Sisingamangaraja ke-8 atau ke-9 ini sudah dicanangkan bahwa hubungan-hubungan itu semakin ditegaskan bahwa Sisingamangaraja bukan penguasa teritorial, tapi dia terkait dengan nilai-nilai bagaimana kesucian, bagaimana wibawa, bagaimana kepemimpinan, bagaimana kreativitas terhadap alam sekitarnya. Itu penting kita gali kembali sebagai upaya ya mewarisi atau memperjuangkan. Ya, memperjuangkan ini tidak mudah, tapi kita sudah akan dilindungi oleh undang-undang yang melalui 2 undang-undang itu. Saya kira saya akan mempersingkat. Dalian Natolu sangat panjang kita bicara, dan saya perlu menghantarkan bahwa Sisingamangaraja sebagai dinasti, nama-nama pewarisnya itu punya nama khusus, yang spesifik, yang punya nilai budaya yang perlu kita pelajari. Seperti Sisingamangaraja yang pertama disebut Raja Menghutal. Ini punya nilai budaya, ya, tapi perlu digali. Yang Sisingamangaraja ke-12, Opu Raja Tinaruan, sampai kepada Sisingamangaraja 12 punya nama khusus, ya. Dan kita mengenalnya orang Batak secara umum Batuan Bosar Opu Pulau Batu. Tapi dalam konteks yang luas mungkin tidak semua tahu siapa nama budaya atau nama secara adat dari setiap Sisingamangaraja. Ya. Ada lagi nama-nama yang lain yang bisa kita dapati dari beberapa referensi seperti dari buku Toba Nasai Sitor Situmorang, dari bukunya Ulber Silalahi, dan bukunya WB Sejabat Ahu Sisingamangaraja. Ya. Jadi ada tradisi, kita bicara tradisi bahwa Sisingamangaraja adalah nama dinasti. Tapi nama budayanya ada, ya. Jadi bisa 2 nama, ya, mungkin gelar. Mungkin gelar itu nama kedua, pseudonimnya. Posisi Singamangaraja baik dari yang ke-1 sampai 12 punya posisi dalam cerita mitos, ya, mungkin posisinya sebagai hula-hula dan kemudian berkembang menjadi penengah, mediator. Dialah menjadi penengah terhadap beberapa konflik lokal. Dan saya sudah mencoba membuat satu buku, Sisingamangaraja itu pemersatu di Batak Toba. Itu tidak raja-raja marga bisa dimediasi, ya, sampai kepada yang terjauh melakukan diplomasi ke bangsa Aceh, ke Minang. Tapi bukti-bukti ini harus kita terus gali, kita eksplorasi. Ya, oke, warisan nilai budaya kita mau pertegas.
Di luar kebendaan itu ada 10 objek pemajuan kebudayaan. Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017. 10 itu perlu kita ketahui. Tradisi lisan. Apa yang terkait dengan tradisi lisan dengan dinasti ini? Naskah Bakhara itu ada katanya. Ya, dan disalin kemudian oleh Opung Raja Butal. Tapi itu versi di Parlilitan, di luar Bakhara. Ini juga memerlukan penelitian, penggalian, agar kita benar-benar bisa belajar dari itu. Produk budaya atau sejarah budaya itu. Hingga kita juga bisa mewarisinya. Oke, perjuangan kita adalah menggali kembali. Itu ada gium tambahan. Selain manuskrip, ada adat istiadat yang mengungsi ke Kutalitong, ke kampungnya hula-hulanya, dia tidak merasa raja di situ. Ya, karena semua orang Batak, seperti kata Pak Nixon, semua orang Batak raja. Tapi dia tidak merasa raja di situ. Dia menghormati hula-hulanya. Ya, dia masuk sebelumnya ke Kuta Paung. Di situ ada burunya. Dia juga menghormati burunya di situ. Bagaimana dia elek merboru. Itu cerminan dari Dalian Netolu. Selain ada istiadat, ada ritus. Ya, sekarang kita bisa lihat warisan ritus model yang diberikan oleh Opung Sisingamangaraja itu bisa kita lihat di Permalim. Ya, ada ritus di situ yang mempersatukan semua marga. Jadi tidak ada dominasi marga di situ. Tapi amanahnya bisa dipegang satu marga. Selain ritus, ada pengetahuan tradisional. Bagaimana pengetahuan tradisional itu? Bagaimana pola-pola pembangunan atau lanskap istana yang dibuat oleh Opu Sohahuaon di wilayah Biusionom Opu. Katakan wilayah Biusionom Opu. Bagaimana itu? Pengetahuan itu diterapkan. Apakah itu model perkampungan itu model istana sebelumnya di Mariste, di Lumba Pande? Ini perlu penelitian, perlu penggalian-penggalian secara arkeologis dan sejarah. Ada teknologi tradisional. Bagaimana mereka ya menggunakan produk-produk lokal seperti pedang pamurhas. Yang mewakili Bapak Pangdam sudah mencoba bagaimana aspek militer punya fisik, ya fisik. Tapi bagaimana ilmu itu, teknologinya itu mereka gunakan. Ya itu perlu sangat banyak yang harus kita perjuangkan agar ini menjadi pengetahuan dan bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat di sekitar Danau Toba terutama, dan membanggakan negara kita kalau sudah diplomasi. Ini ada foto ketika peringatan 100 tahun, itu ada liputan dari Belanda untuk pertunjukan opera Batak. Ya, di beberapa tempat ada pertunjukan sengaja untuk peringatan 100 tahun. Setelah itu, hasil pertunjukan itu dan wawancara terkait Sisingamangaraja dipamerkan lebih dari 1 tahun di Belanda. Nah, ini sudah menjadi alat diplomasi, ya, alat diplomasi budaya. Hal-hal seperti ini perlu diperhatikan. Ya, mudah-mudahan 3 undang-undang yang sudah kita singgung dapat diterapkan sampai ke tingkat desa di kawasan Danau Toba. Ya, ada lagi seni, ya. Bagaimana seni pencak? Apakah di lingkaran Sisingamangaraja ada tradisi pencak atau mocak? Ini semua harus kita jawab dengan penggalian. Ya, masih berjuang kita untuk urusan nilai-nilai ini, karena mungkin ada ya penurunan, kemunduran, banyak lagi permainan rakyat. Ya, Opung Sisingamangaraja juga punya keluarga, punya anak, punya boru. Bagaimana borunya diajari dengan seperti anak-anak PAUD misalnya. Itu semua perlu digali secara nilai. Ada olahraga lagi, ya, seperti mamatom dan lain-lain, olahraga tradisional. Oke, dalam konteks peringatan 114 kita
memberikan apresiasi besar bahwa Sisingamangaraja 12 itu adalah pewaris dinasti. Ya, pewaris dinasti. Ayahnya Opu Sohahuaun atau Sisingamangaraja ke-11 dan Raja Perlopuk abangnya Patuan Bosar atau abangnya Sisingamangaraja ke-12 membangun Lumber Raja setelah hangus terbakar oleh pasukan Padri, ya, yang istana sebelumnya. Ini perlu kita apresiasi, perlu digali lagi, ya, bagaimana nilai budaya yang sebelumnya yang diwariskan sampai yang ke-12. Patuan Bosar belajar di Keumala Aceh. Sepulang dari sana ditabalkan sebagai Sisingamangaraja 12 pada tahun 1875 di istana yang baru yang dibangun ayah dan abangnya itu. Ya, di Bakara. Ya, ada juga yang mengatakan tahun 1871. Sisingamangaraja 12 benar-benar menghimpun raja-raja marga di Balige untuk melakukan pernyataan perang terhadap kolonial Belanda yang sering disebut dengan Pulas. Di Sisingamangaraja 12, tradisi Pulas ini perlu juga diteliti. Apakah mungkin sebelumnya ada tradisi Pulas? Ya, untuk membuktikan kebiasaan aturan perang. Kemudian boleh kita simpulkan juga bahwa Sisingamangaraja tidak menolak zending Islam, ya, zending Islam dan Kristen. Dan ada catatan yang mengatakan Sisingamangaraja mengaku agama saya di atas semua agama. Agama yang datang bisa masuk, tapi rajanya saya. Ya, bisa beberapa referensi bisa kita buka lagi. Yang keenam, kesimpulan saya sudah menyinggung tadi, sebenarnya hubungan diplomatik dengan bangsa-bangsa lain. Ya, Front Batak dengan Aceh pada masa perjuangan itu ada tokoh-tokoh, Teuku Muhammad Ben, Teuku Mak Sabang, Teuku Nyak Bantal, Teuku Nyak Imun, Teuku Idris, Teuku Sagala, Teuku Nyak Umar. Ya, selain itu ada lagi pahlawan-pahlawan lokal di Parlilitan yang perlu kita apresiasi. Ya, itu sangat penting sebagai budaya, nilai budaya. Sejarah ini tidak terbentuk begitu saja tanpa mereka. Yang ketujuh, Sisingamangaraja 12 menjadi pahlawan yang pertama sekali dari Batak Toba untuk melengkapi posisi sejajar dengan pahlawan-pahlawan lainnya di Indonesia sebelum kemerdekaan. Sisingamangaraja 12 menyatakan perang kepada Belanda pada 16 Februari 1878. Itu terkait dengan Pulas itu. Ya. Oke, ada jejak nilai-nilai lainnya dari Tonggo-Tonggo yang bisa kita rujuk nanti untuk pelestarian, restorasi, revitalisasi, rekonstruksi. Dan nanti ini salah satu kita bisa lihat di Tonggo-Tonggo atau sastra lama yang dikumandangkan sering sebagai dua-dua pendeta kuno Batak, yaitu Perbaringin. Ada si Horus Nalobi, si Gohi Nalonga, ya. Perhatian si bola tindang, paninggala si bola tali. Ini soal keadilan ini. Sirang rangi dan dapat bubu yang melepaskan orang yang terperangkap, ya, yang ditasung, ya. Baik. Oke. Selanjutnya banyak sekali Pitu Hali Malim, Pitu Hali Solam, ya. Sebagai pemimpin dia harus bersih, suci dan tahu Tuhannya, ya, penciptanya. Arti dari makna nilai-nilai itu terkait dengan 4 poin adalah wibawa kepemimpinan yang anti perbudakan dan feodalisme. Kedua, pola dan kebijakan kepemimpinan yang berkeadilan dan mengayomi. 3, estetika lingkungan dan taat aturan. Yang dalam Tonggo ada Balai Pasogit. Jadi orang Batak punya rumah, punya sopo, dan punya balai. Di Bakara lah itu model-model balai. Jadi bukan hanya 2, hanya rumah dan sopo. Ada balai. Bagaimana bentuk arsitektural balai itu? Itu lihat di Tonggo-Tonggo. Jadi jangan asal bangun kalau untuk pelestarian kebudayaan. Yang keempat, integritas kepemimpinan. Waktunya mungkin tinggal sedikit lagi sih. Oke, saya sudah cukupkan itu. Ya, terima kasih. Mau lihat ya.
Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Thompson HS, budayawan dan penulis buku Siang Raja Bersatu Batak di Toba. Dan saya tadi tertarik mengenai bahwa warisan, banyak sekali warisan yang diwariskan oleh Raja Siang Raja ke-12 ini, termasuk tadi warisan tangible kebendaan, ya, budaya, seperti tadi dikaitkan dengan dia kawasan Tele merupakan daerah perjuangan. Dan di situ mungkin banyak warisan-warisan kebendaan yang bisa ditemui, mungkin bisa digali oleh komunitas Batak. Ini satu tantangan, ya, mungkin bisa didapatkan di sana warisan bersejarah tentunya pada saat masa perjuangan di Tele. Baik,